Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengalaman kami selama mengikuti kegiatan guru penggerak, sehingga pada hari ini saya bersama teman saya, salah satu guru teman kita juga, untuk menyampaikan sedikit oleh-oleh buat Bapak Ibu, teman-teman guru di sini untuk tentang bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah, ya. Dan berdiri positif dan nilai kebijakan universal. Ya, ini makna dari disiplin, ya. Sudah dijelaskan disiplin itu artinya belajar, ya. Disiplin dalam menggali sebuah tujuan yang akan dia hargai, ya. Namun setelah perkembangannya, maka disiplin itu dia berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan tidak kenyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau ketetapan sesuatu untuk mencapai satu tujuan yang mulia. Oke, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, ya. Siapa yang sesungguhnya adalah memiliki kontrol, ya. Dan semuanya ada berkaitan bagaimana untuk kita kan budaya positif di sekolah kita dari sini, ya. Yang pertama tentang stimulus, ya, dan teori kontrol. Ini menyangkut dengan hukuman dan penghargaan, ya. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus, respon bagaimana kita mengelola orang lain itu sama dengan kita. Kayak sementara teori kontrol yang kita gunakan itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Di sana kita berusaha mengelola anak-anak agar dalam hal proses pengetahuan kita itu yang seharusnya kita bagaimana mengajak anak-anak mengetahui dunia tentang dunia mereka, ya. Berarti tidak memaksakan mereka dalam hal untuk bagaimana mengetahui, tetapi memberikan kesempatan kepada mereka menunjukkan kreativitas mereka untuk yang baru, ya. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, sementara semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak memiliki sesuatu itu pasti ada tujuan yang mereka lakukan. Oleh karena itu kita harus tidak serta-merta untuk memvonis mereka tentang kesalahan yang mereka lakukan, tetapi harus kita mengerti yang seperti disampaikan tentang stimulus segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan masalah tidak merugikan anak-anak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sementara kalau berikut Anda atau saya bisa mengontrol diri saya, ya. Ini sesuatu yang apa? Oke, itu next. Nah, mana yang dengan manakah yang terbaik untuk mendidik disiplin lulus respon tahu teori kontrol, ya. Jadi teori kontrol itu bagaimana kita mengontrol. Nanti ada aspek atau posisi kita dalam teori kontrol. Sebentar sampaikan oleh Ibu Sri. Lanjut, disiplin. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol sekaligus, ya. Kita seorang guru itu harus mengontrol murid, ya. Kedua, kita berharap bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan membuatkan karakter. Kan saya sampaikan oleh Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya. Jadi bagaimana kita merespon mendorong anak-anak untuk lebih maju lebih kreatif dalam melaksanakan tugas siswa. Yang berikut, nilai kebijakan universal. Ini ada dua yang umum itu. Yang sering kita kenakan itu adalah profil nilai-nilai kebijakan yang berhubungan dengan profil Pancasila, ya. Itu satu bertakwa peraturan yang esa, mandiri, bernalar kritis, dan yang global sekitar gotong royong. Jadi sekarang yang lagi dikembangkan oleh sekolah penggerak sekarang, ya. Sekolah penggerak lebih fokus pada profil pelajar Pancasila. Berikut, sekarang kita masuk pada dua, beri motivasi, hukuman dan hukuman apa tujuh dan hukuman apa yang mendisiplinkan anak, ya. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti mencoba jika halaman sekolah dapat meningkatkan, baik itu restitusi, ya. Dari restitusi
bagaimana kita memperbaiki murid, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali menjadi kepala kelompoknya dan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya bahwa ketika murid melakukan satu kesalahan, maka bagaimana kita memberikan penguatan pada Tina sehingga dia kembali kepada kelompoknya, bisa diterima oleh kelompoknya, kemudian dia kembali menguatkan dirinya dalam untuk mencapai tujuan yang lebih bagus. Ya, itu restitusi. Ini tadi ciri-cirinya, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk memperbaiki, belajar dari kesalahan. Kita ajak murid untuk bagaimana dia belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang dia melakukan kesalahan. Yang berikut adalah sebuah tawaran, tidak paksaan. Harus tapi tawaran. Kalau kamu kesalahan, apa solusinya supaya kamu bisa menebus kesalahan? Tadi yang minta maaf atau dia seperti apa dia lakukan, ya? Itu sampai pada termasuk kita restitusi untuk mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Dia salah pada kelompok, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita mengarahkan dia sehingga dia mengaku kesalahannya, kemudian kelompoknya menerima dia kembali dalam komunitasnya, ya. Itu ciri-ciri restitusi. Ini tadi ada perbedaan antara hukuman restitusi dengan konsekuensi, ya. Ini membentuk hukum itu adalah kita membentuk identitas yang gagal, ya. Kemudian konsekuensi adalah bagaimana kita membentuk identitas yang sukses, bagaimana kita memberikan sesuatu kepada murid, kemudian dia walaupun harus terbebani tetapi dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Kalau hukum dapat menyakiti murid, ya, itu beda antara hukum konsekuensi dengan. Sementara restitusi kita memberikan pilihan kepada murid untuk bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Contoh, tidak bikin PR, maka dalam proses pembelajaran kita tetap belajar. Tapi konsekuensi apa? Kita kasih pilihan. Bagaimana cara supaya kamu bisa menyelesaikan tugas? Tadi pilih setelah istirahat atau ulang dari bikin besoknya ada kumpul. Tetapi kalau konsekuensi beda. Konsekuensi itu Anda belum selesaikan tugas, istirahat, Anda selesaikan dulu baru bisa keluar. Itu konsekuensi dari apa yang dilakukan. Tapi restitusi tidak, kita memberikan pilihan. Lanjut. Ya, ini merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu adalah artinya tidak hanya terlepas pada perintah, tapi akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Dari bagaimana kita mengajar murid, termasuk kita sendiri untuk memerintah diri. Kita tidak sekedar untuk memerintah, tetapi kita bagaimana memerintah diri kita sendiri. Kita buat perintah kepada orang lain, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri untuk bagaimana berkembang. Ya, begitu kita mengajar anak-anak. Jangan cuma perintah teman-teman, tapi dia memerintah diri sendiri untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada. Oh, ini silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah ini materi yang Bapak berikan tadi, yaitu saya belum paham tentang itu contoh-contoh budaya positif. Ya. Contoh-contoh budaya positif, karena budaya positif sudah kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita menerapkan budaya senyum, sapa, dan salam. Itu budaya positif, dan hanya saja kita sudah jalankan, tapi dia belum menyangka pada anak, dia belum menjadi budaya. Sehingga sering kita lewat, anak-anak mesti harus tahu. Kalau dia sudah menyangka, ketika pun turun dari motor atau masuk ke depan itu, atau siapa saja yang datang, mereka langsung menyalami, salam, senyum, kemudian menyapa, jabat tangan, cium tangan, itu dia sudah mengangkat. Tapi kalau masih ada di dulu itu belum mengangkat. Kemudian contoh lain, budaya positif di sekolah itu contohnya kita selalu baca Yasin Asmaul Husna pagi, kemudian sudah sejarah tanggung jawab dalam membersihkan kelas. Itu adalah contoh budaya positif sekolah. Dikembangkan melalui keyakinan kelas yang dibuat masing-masing kelas atau keyakinan sekolah. Ya, nanti dijelaskan oleh Ibu Sri kembali tentang
cara membuat keyakinan kelas itu, di mana tidak membebani murid, tetapi membuat murid senang untuk menjalankannya. Oke, demikian. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup sekian. Sosialisasi ini hanya sekedar untuk sebagai lore dari kegiatan kami selama mengikuti guru penggerak kurang lebih 4 bulan ini, 3 bulan lebih ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.